berpikir bahwa kamu salah menaruh harapan. Karena kamu salah menaruh harapan, maka kamu sendiri desperate dengan keputusasaanmu. Nggak mungkin saya bisa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab hari ini dari kitab Yohanes 5 ayat 1 sampai 9 yang mengatakan, penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab waktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Tuhan melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Yesus dengan segenap hati, dan yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang berjalan menurut jalan-jalan yang ditujukannya. Haleluya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Dalam kitab Injil ada 2 peristiwa di mana Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Peristiwa yang pertama itu dicatat dalam Injil Markus pasal 2. Kalau Bapak Ibu ingat, Yesus sedang berada di sebuah rumah di daerah Kapernaum. Lalu banyak orang yang berkerumun untuk berjumpa dan mendengar pengajaran Yesus. Lalu ada orang lumpuh yang dibawa oleh teman-temannya. Tahu ya kisah itu ya? Mereka mau masuk ke dalam rumah di Kapernaum, tidak bisa, akhirnya mereka lewat mana? Bongkar lewat atap. Dan ketika mereka turun, bayangin ya, teman-teman dari si lumpuh ini turun membawa si lumpuh. Tahu nggak mengapa Tuhan Yesus menyembuhkan si lumpuh? Iman siapa yang dilihat? Bukan iman si lumpuh, tapi iman dari teman-teman si lumpuh. Artinya ketika dia berada dalam komunitas dengan teman-temannya ini, dia menerima mujizat. Inilah penyembuhan orang lumpuh yang pertama. Nah, penyembuhan yang kedua, ini yang kita baca dalam Injil Yohanes pasal 5. Tapi dari sebuah kisah ini, dari 2 kisah ini, kisah dalam Yohanes 5 itu begitu mengenaskan, begitu menyedihkan kisahnya orang lumpuh yang ini. Kenapa?
Karena orang lumpuh yang ini tidak demikian, tidak sama dengan orang lumpuh dalam kisah di Kapernaum. Orang lumpuh yang ada di Yerusalem ini, dia berada di sebuah tempat, di dekat situ ada kolam Bethesda. Orang-orang percaya bahwa ketika kolam itu airnya mulai ada buih-buihnya, gitu. Bapak Ibu bisa mengerti ya, kayak air mendidih. Begitu air itu goncang, ada blub gitu ya. Maka orang akan duluan, siapa yang datang lebih cepat, masuk pertama, pasti sembuh. Orang lumpuh ini yang udah 38 tahun lumpuh, selalu kalah. Bapak Ibu bayangkan, ada banyak orang sakit yang menantikan kapan air ini, di kolam ini, itu berbuih, bergoncang. Begitu bergoncang, si lumpuh baru lihat, baru mau jalan, yang lain udah masuk. Selalu kalah. Si lumpuh ini selalu kalah. Nah, Bapak Ibu, bayangkan bahwa kalau dalam peristiwa orang lumpuh yang disembuhkan pertama di Kapernaum, orang-orang di sekitar si lumpuh ini bukan orang-orang yang egois. Tetapi di penyembuhan yang kedua, yang di Yerusalem, di kolam Bethesda, orang-orang yang ada di sekeliling orang lumpuh ini adalah orang-orang yang egois. Mereka semua menanti kapan air itu bergoncang, dan mereka berlomba siapa yang lebih cepat untuk masuk ke sana. Coba kalau diberi antrian, kan beda, ya enggak? Karena kalau tunggu aja misalnya, 1, 2 berdiri berjejer. Mungkin kalau itu di Amerika berdiri berjejer kali ya, saya nggak tahu gitu ya. Tapi kalau itu mengantri gitu ya, begitu air itu iya, yang depan langsung nyebur, sembuh gitu. Ini enggak. Semua memikirkan dirinya sendiri. Padahal nama kolam itu adalah kolam Bethesda. Tahu arti Bethesda? Rumah yang penuh belas kasih. Tapi di rumah yang penuh belas kasih itu nggak ada belas kasih. Semua orang bekerja, semua orang mau kesembuhan hanya untuk dirinya sendiri. Bayangkan perasaan si lumpuh ini. Kasihan dia. Karena, nah ini Bapak Ibu juga perlu mengerti. Tidak semua Alkitab terjemahan menampilkan ayat keempat. Boleh tolong ditampilkan ayat keempat. Lihat terjemahan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Nggak nyambung kan? It's different. Because in English version, mereka nggak catat ayat keempat. Dan di dalam Alkitab bahasa Indonesia, itu ada tanda petiknya di ayat yang keempat itu. Kenapa? Karena ayat keempat ini, para ahli mencoba mencari tahu bahwa ini tidak ditulis oleh Yohanes sendiri. Ayat 4 ini tambahan di kemudian hari. Lihat, beda-beda kan? Nggak ada saudara buka Alkitab bahasa Inggris, ayat 4-nya kosong. Itu langsung langsung lompat ke ayat 5. Tapi ayat 4 ini sebenarnya menerangkan ayat 7. Coba ayat 7 ditampilkan. Ini supaya kita mengerti. Nah, lihat. Ini ayat 7. Langsung dibilang, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam. Kalau airnya mulai goncang, sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah mendahului aku. Kenapa? Karena di kalangan orang Yahudi ada mitos. Ini problemnya nih. Ada mitos. Bapak Ibu tahu mitos ya? Omon-omon orang dari zaman dulu gitu. Apa itu? Myth. Kalau orang bahasa Inggris bilang Om Dery. Gitu ya, Om Dery mitos. Apa ini? Dari mukanya berkerut saya tahu Om Dery bingung mitos itu apa. Gitu ya. Ada mitos. Kembali lagi ke ayat 4. Ini mitosnya yang di ayat 4. Baru makanya itu dimasukkan. Bahwa dibilang begini, sewaktu-waktu kalau turun malaikat, mereka percaya kalau air itu blab, itu berarti ada malaikat yang lagi turun. Sama kayak orang Indonesia mitosnya. Kalau ada pelangi, di ujung pelangi itu ada apa?
Nggak ada yang tahu ya? Ada bidadari yang lagi. Pernah dengar? Iya, itu mitosnya. Cari, nggak bakal ada. Itu mitos. Oke? Nah, ini mitos. Ini kepercayaan mereka, omong-omong dari zaman dulu bahwa kalau air itu bergoncang, siapa yang masuk duluan, dia sembuh. Tapi ya karena mitos itu dipercaya, mungkin mereka mendapat kekuatan dari situ dan akhirnya itu yang dipercaya oleh banyak orang pada saat itu. Kasihannya si lumpuh percaya pada hal itu, tapi dia nggak punya kesempatan untuk masuk ke sana. Bisa lihat problemnya, ya. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan itu untuk menjawab semua mitos itu. Pertanyaannya kan begini, kenapa dari segitu banyak orang sakit, ya, cuma orang lumpuh yang dipilih? Kan kita bertanya, semua yang ada di situ orang sakit, berharap kesembuhan. Ini contoh ya. Kalau ini semua nih yang lagi nunggu di kolam Bethesda, Yesus tinggal datang. Dalam namaku sembuh. Ya kan bisa begitu kan? Bisa begitu. Tapi kenapa Tuhan Yesus pilih yang satu ini? Ini orang nasib itu apa ya? Ini orang keadaannya kasihan. 38 tahun lumpuh, dia percaya ada cara untuk dia sembuh, tapi dia nggak pernah bisa sampai ke sana. Bayangin itu. Ya, makanya Yesus datang kepadanya. Nah, yang saya mau bahas begini Bapak Ibu. Dalam ayat 4 ini mitosnya. Dalam ayat 7, kembali tampilkan tolong ayat yang ke-7. Dia bilang, kalau ada orang yang masuk ke situ paling duluan akan sembuh. Ayat berikutnya. Lalu Yesus tanya sama dia. No, sebelum ini. Ayat sebelum ini. Nah, bagian tadi. Ketika Yesus lihat orang itu di situ, ia tahu. Ini, camkan ini. Ia tahu, ia telah lama dalam keadaan itu. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Do you want to get well?" Pertanyaan ini, itu begitu mendalam. Dijawab sama dia, ya, pasti saya mau sembuh. Dan dia bilang begini, saya tahu cara gimana supaya saya sembuh adalah saya masuk ke kolam itu. Oke, berarti dia punya apa namanya? Harapan. Tapi harapannya dijawab sendiri oleh dia. Tapi nggak ada orang yang bawa saya ke situ. Walaupun saya punya harapan, tapi karena saya ini lumpuh, selalu kalah cepat, sehingga saya nggak akan pernah sembuh. Harapan ada dalam dirinya, di sisi lain ada keputusasaan dalam dirinya. Bapak Ibu paham di sini? Bagaimana jiwanya ini orang benar-benar tertekan. Dia tahu di depan matanya ada harapan untuk sembuh, tetapi dia tidak bisa dapat sehingga dia putus asa. Bapak Ibu, kita sering dalam posisi ini. Kita sering dalam posisi ini. Tapi saya mau jelaskan sesuatu. Ada sesuatu yang salah sama orang lumpuh ini, sehingga Yesus datang kepadanya, dan Yesus perlu bertanya kepadanya, maukah engkau sembuh? Yesus harus datang kepadanya. Apa kesalahan dia? Dengar baik. Si lumpuh ini menaruh harapannya pada kolam. Oke? Dan karena dia salah menaruh harapannya, maka dia bisa kecewa. Putus asa. Karena firman Tuhan katakan barang siapa
berharap pada Tuhan, dia tidak akan dikecewakan. Si lumpuh ini menaruh harapan, tunggu air di kolam itu berguncang. Bapak Ibu tahu nggak, air itu di mata air bisa berguncang kadang-kadang karena apa? Kan ada udara di dalam. Bapak Ibu kalau pergi ke mata air, itu kadang-kadang memang mesti ada blep, 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 blep. Cuma orang semua percaya. Dan si lumpuh ini ikut percaya. Dan karena dia ikut percaya saat itu Yesus mau merubah cara berpikir. Bahwa kamu salah menaruh harapan. Karena kamu salah menaruh harapan, maka kamu sendiri desperate dengan keputusasaanmu. Nggak mungkin saya bisa. Beberapa kali kami berbincang, istri saya bilang begini, nggak tahu terlintas aja di pikirannya. Bisa nggak ya kira-kira nanti kita punya rumah di Amerika? Ya pertanyaan yang wajar kan? Setiap kita keluarga pasti punya tujuan. Maka hari ini jawabannya, jangan salah menaruh harapanmu. Karena kalau kamu salah menaruh harapanmu, di sisi lain kamu bisa putus asa. Yesus sedang menjawab sesuatu yang sangat mendasar di sini kepada si lumpuh. Maka mari perhatikan bagaimana cara Tuhan Yesus menyembuhkan. Ini ayat berapa ini tadi? Maukah engkau sembuh? Ayat berikutnya. Ya, setelah Tuhan Yesus datang bertanya, maukah engkau sembuh? Dia jawab seperti ini, ayat berikutnya ayat 8. Nah, langsung Tuhan Yesus jawab. Berarti dia pengen sembuh sebenarnya. Cuma dia desperate, dia putus asa, nggak mungkin dia sembuh. Harapan ada, tapi dia patah oleh keputusasaannya. Dan mari kita lihat, ketika Tuhan Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Yesus nggak bilang begini. Hai Yohanes, Yakobus, Petrus, Andreas, angkat ini orang lumpuh, taruh dia di sei kolam. Sei kolam itu apa ya? Di pinggir kolam paling dekat. Tuhan Yesus nggak bilang begitu. Angkat dia, kasihan yang lain so lebih dulu. Dia baru mau angkat kepala lihat yang lain so masuk. Oh kasihan. Kalau orang Manado bilang. Dan Yesus nggak bilang begini. Hei murid-muridku, angkat dia, taruh di pinggir kolam situ. Sehingga ketika air itu bergoncang, dia orang pertama yang bisa masuk. Yesus nggak kasih begitu. Yesus nggak kasih begitu. Tapi Bapak Ibu bayangkan. Apa yang Yesus bilang ketika ditanya, maukah engkau sembuh? Begitu dia jawab, oh Yesus bilang dia mau tapi dia putus asa. Langsung Yesus bilang, rise. Enggak diapa-apain loh. Enggak diurut-urut dulu sama Yesus. Orang ini paralyzed for 38 years. Lumpuh, mati kakinya. Tapi ketika ditanya engkau mau sembuh, Yesus bilang, rise. Mungkin sih lumpuh, what? Ke situ aja nggak bisa, gimana mau bangun? Yesus bilang, bangunlah. Yesus menyuruh, dengar baik ini, Yesus menyuruh si lumpuh melakukan sesuatu yang ia sendiri tidak mampu untuk melakukannya. It is impossible for him to rise. It is impossible for him to take his bed. It is impossible for him to walk. Tapi itu yang Yesus suruh. Pertanyaan kan, but why? Why Jesus asked him to do that?
Yesus mau bilang, yang menyembuhkanmu bukan kolam, tapi anugerah dari Tuhan. Yang menyembuhkanmu bukan hal-hal yang ada di dunia ini, tapi dari anugerah Tuhan kamu akan sembuh. Bapak Ibu, bayangkan si lumpuh ini yang dalam sebagian dirinya, dalam hatinya dia punya harapan, tapi pikirannya bilang, it is impossible. Dan bagi orang itu Yesus bilang, lakukan sesuatu. Dan Yesus minta dia untuk bangun, angkat tilammu, dan berjalan. Dengar baik ini Bapak Ibu, hanya ketika anugerah Tuhan tiba, maka pikiran kita akan terbuka. Dan kita akan percaya pada firman. Baru kita diselamatkan dari cara berpikir yang salah. Tuhan menyembuhkan dia dengan perintah itu. Dan hebatnya orang lumpuh itu mau melakukannya. Dia nggak arguing lagi sama Yesus, how come saya bisa bangun? Tapi dia lakukan itu. Ini orang nggak percaya, dia nggak tahu siapa Yesus. Saudara harus ingat, dia tidak tahu siapa Yesus. Karena kalau saudara baca berikutnya, siapa yang menyembuhkanmu? Nggak tahu. Pokoknya ada yang suruh saya angkat tilam dan berjalan dan saya bisa jalan. Dia nggak pernah tahu siapa Yesus. Tapi kepada orang ini yang belum percaya, yang tadinya percayanya kepada hal duniawi yaitu kolam itu, dan Yesus menyatakan anugerahnya kepada dia. Hati-hati Bapak Ibu. Seringkali ketika dengar firman, di hati kita percaya pada anugerah Tuhan. Tetapi karena kesempitan berpikir kita, kadang-kadang kepercayaan di dalam hati itu dipatahkan oleh pikiran kita yang salah. Maka yang Yesus rubah adalah pikiran si orang lumpuh ini. Tuhan Yesus, 3 perintah Tuhan Yesus bilang, bangun, rise. Apa maksudnya? Bangunkan imanmu bahwa selalu ada anugerah Tuhan bagimu. Saya mau bilang bagi saudara, jangan pernah sepelekan anugerah Tuhan. Dia mau mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Bangunkan imanmu bahwa ada anugerah Tuhan bagimu. Yang kedua Tuhan Yesus bilang, angkat tilammu. Tilam ini menjadi identitas dia sebagai si lumpuh. Tempat dia berbaring sebagai si lumpuh selama 38 tahun. Dan ketika Tuhan Yesus bilang, angkat tilammu, Tuhan Yesus mau melepaskan identitas si lumpuh ini yang sudah terbentuk karena keadaan dan kenyataannya. Dan yang ketiga, Yesus bilang, berjalanlah. Bapak Ibu, iman dimulai dengan langkah ketaatan. Maka engkau akan melihat bagaimana anugerah Tuhan akan memulihkan hidupmu. Engkau akan melihat bagaimana anugerah Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Engkau akan melihat bagaimana anugerah Tuhan akan menjawab segala kekhawatiranmu. Engkau akan melihat bagaimana anugerah Tuhan akan menghancurkan ketakutan dan keputusasaanmu karena pikiranmu yang sempit. Saya mau ajak kita nyanyi. Mas Ulung boleh ya? Kita mau nyanyi. Saudara tahu lagu ini. Ya. Kita nyanyi sama-sama. Supaya saat ini iman kita disesuaikan dengan firman. Bahwa ada anugerah Tuhan selalu bagi setiap kita. Selalu ada anugerah Tuhan bagi kita. Kepada murid-murid Tuhan Yesus bilang, damai sejahteraku kutinggalkan kepadamu. Kepada Paulus yang sakit Tuhan berfirman kepadanya, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Selalu ada anugerah Tuhan bagi kita. Ya, ini lagunya. Mari kita nyanyi sama-sama.
tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku, seluruh kehidupanku. Katakan dengan iman, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apa kondisi dan keadaan yang sedang kita hadapi masing-masing. Semua kita punya pergumulan. Tapi hari ini kita belajar jangan salah engkau menaruh harapanmu. Jangan engkau menaruh harapan kepada apa yang diciptakan Tuhan. Tapi taruhlah harapan kepada Sang Pencipta. Mungkin engkau sedang bergumul dengan kesehatanmu. Mungkin engkau sedang bergumul tentang masa depan anak-anakmu. Mungkin engkau sedang bergumul dalam kehidupan ekonomi. Engkau bergumul dalam banyak hal. Hari ini firman Tuhan katakan, jangan taruh harapanmu kepada hal yang fana. Itulah mengapa Yesus datang. Bukan si lumpuh yang cari Yesus. Beda dengan yang pertama kan. Yang pertama si lumpuh dibawa kepada Yesus. Yang kedua, Yesus tahu betul apa kebutuhan si lumpuh ini. Yesus tahu betul bahwa dia ini sudah putus asa. Tapi Yesus menghampirinya. Dia tahu apapun persoalannya. Dan ingat baik, anugerah Tuhan selalu ada bagi kita. Dia tidak akan pernah melewatkan kita. Karena dia bilang, ketahuilah aku menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman. Maka saya mengajak kita membaca. Camkan ini baik-baik. Efesus, ini bagian paling akhir dari renungan saya. Efesus pasal 3. Ayat 18 sampai ayat 21. Ini juga doa saya bagi kita semua. Efesus pasal 3. Ya, Efesus pasal 3, ini salah, bukan ini ayatnya. Efesus 3 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Yang dimulai dengan aku berdoa. Ya, ini dia. Ini juga doa Paulus kepada jemaat di Efesus. Ini juga doa saya kepada kita sekalian. Bapak Ibu camkan baik-baik. Lihat. Nanti ayat 20 dan 21 kita baca sama-sama. Saya baca dulu ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu
sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ayat 20 kita baca sama-sama. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Apa yang tidak pernah dibayangkan oleh si lumpuh, itu yang Tuhan buat bagi dia, bahwa tidak dengan masuk ke dalam kolam, tetapi aku cuma berseru dengan firman-Ku dan kamu bangun dan berjalan. Dahsyat Tuhan kita. Tuhan kita ajaib. Lebih dari apa yang kamu pikirkan. Ingat, jangan salah taruh harapanmu. Karena kalau engkau salah, engkau kecewa, engkau putus asa. Tetapi siapa yang berharap akan kasih setia Tuhan, dia tidak akan pernah dikecewakan. Amin, saudara. Berarti amin cukup sampai di sini. Ya. Pulanglah dan aminkan firman ini. Jawab semua ketakutanmu, jawab semua kekhawatiranmu, jawab semua pergumulanmu. Bahwa selalu ada anugerah Tuhan bagi kita dan seisi rumah tangga kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita merespon dengan Gita Bakti 263. God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, God's only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven. He is seated at the right hand of the Father.
and he will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church,